yang menarik juga tadi spesial lagunya Mas Anji tadi. Oh, Dia iya. itu gimana? Diizinin atau emang udah Kebetulan boleh? karena manajerku adalah kakaknya beliau, gitu. Jadi aku udah serahin semuanya kepada Mas Eri. Gitu. Jadi Mas Eri yang ngurus. Di saat aku bilang aku mau bawain lagu ini boleh nggak? Oh, tanyain dulu ke pemiliknya gitu. Kalau sudah diizinkan ya pasti aku bawain. Kenapa kamu memilih dia, judul dia? Karena kebetulan aku suka banget lagu itu dan yang bikin aku tahu sosok Anji adalah ya lagu tersebut. Apa yang membuat kamu mungkin apakah punya kenangan atau apa, punya cerita di balik lagu dia? Oh enggak sih, enggak ada cerita di balik lagu tersebut. Cuman emang aku suka aja. Tapi lagu-lagu Anji emang cocok untuk dikeroncongkan di bawah sama kamu. Nah itu keroncong itu kan ada aku lupa 4/4. Keroncong itu 4/4. Kebetulan hampir semua lagunya Anji itu 4/4. Jadi memang bisa banget untuk dikeroncongin. 4/4 itu seperti apa sih? Ya kayak itu tadi lagu dia, kayak ketukannya 4/4. Dengan lagu itu kamu bisa mengenal sosok Anji sendiri di mata kamu seperti apa sih? Luar biasa, dia baik, dia dewasa, dia sangat open minded, terbuka. Tapi ada rasa ketakutan nggak sih ketika kamu nyanyi lagu Anji? Karena kamu juga pikir sama dia, ada rasa ketakutan nggak sih dari netizen juga atau gimana? Oh enggak sih, kalau aku nggak mau pikirin ke hal negatifnya, aku lebih ke positifnya aja. Tapi kemarin sempat terganggu nggak ketika muncul pemberitaan bahwa kamu ada hubungan spesial dengan Manji? Kalau untuk itu ya pastilah sebagai manusia aku terganggu sekali gitu. Apalagi berita yang beredar itu kan tidak benar adanya seperti itu. Jadi ya yang bikin aku terganggu sih karena kesehatan ibuku ya di Belanda jadi terganggu, itu yang bikin aku jadi rada-rada kecewa, marah. Karena kan kalau memang ada masalah harusnya kan obrolin dulu baik-baik sama kita kan, nggak langsung tiba-tiba ada apa nih. Tapi kan berita itu muncul dari orang dalam sendiri, artinya dari suami kamu yang mengeluarkan Memblow up. Bukan dari orang lain, artinya kan kemungkinan besar untuk itunya, artinya bukan sekedar hoak gitu. Gimana kamu menanggapinya? Sekarang gitu aku tanya dulu deh, aku tanya nih sama kamu ya. Kalau kamu punya pasangan kamu merasa pasangan kamu tuh ada yang kayaknya nih nggak wajar deh, kayak nggak akan kamu lakukan. Pasti tanya dulu ke orang ya kan, bener apa enggak sih ini. Nah itu yang harusnya dilakukan, komunikasi itu kan penting ya di dalam sebuah hubungan. Lah ini kita komunikasi itu nggak ada, dia nggak ada komunikasi apapun sama aku, terus tiba-tiba hal itu terjadi, aku juga nggak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Urusannya untuk apa, tujuannya dia untuk apa, aku nggak tahu karena dia menutup komunikasi itu ke aku. Jadi kamu menganggapnya apa? Kamu menganggapnya apa tindakan suamimu itu? Kamu menganggapnya apa? Cemburu buta atau apa? Atau apa? Aduh, nggak tahu lah ya itu. Aku nggak pusingin itu juga sih. Kalau aku sekarang sih lagi fokusnya ke karir aku aja, ke single, ke album yang lagi aku kerjain sekarang. Tapi gimana kamu itu kan suamimu bilang kamu pergi ke luar negeri bareng, jalan bareng, terus sempat dibeliin pakaian juga yang diposting di IG, itu apa tanggapan kamu apa? Bener nggak itu? Peduli sih aku sama apa yang keluar dari sosmednya dia yang keluar. Kamu sama sekali nggak peduli. Karena menurut aku hal yang kita ngapain mikirin hal yang nggak terjadi gitu, ngapain? Kayak bukan nggak terjadi ya, kayak aku memang pergi ke luar negeri gitu. Tapi kan memang tujuannya bekerja. Aku dibeliin pakaian, aku bukan dibeliin pakaian sama Manji gitu. Aku beliinnya sama manajemen aku, gitu aja udah salah, ya kan? Dan itu aja udah salah, jadi ngapain aku pusingin juga apa yang keluar dari mulutnya. Tapi ini kan entah secara kebetulan atau enggak, akhirnya Manji pun akhirnya berpisah dengan istrinya. Kamu sendiri seperti apa melihat ini? Aku tuh baru tahu kalau memang Manji itu ada perpisahannya setelah muncul beritanya. Aku nggak tahu hubungan rumah tangga mereka seperti apa gitu. Kalau untuk masalah aku kan memang dari akhir tahun November, kalau nggak salah akhir tahun 2022 lah, aku memang sudah ada obrolan untuk berpisah. Gitu. Aku juga sudah ngobrol ke orang tuanya, ke keluarganya, gitu. Tapi kan memang tanggapannya tidak baik ya kebetulan. Jadi ya sudahlah. Nah sekarang prosesnya kamu sedang proses Jadi gini, proses persidangannya itu sudah sampai sidang kedua. Harusnya dia kemarin itu harusnya dia menjawab gugatan aku.
Tapi entah kenapa ada unsur kesengajaan atau tidak, aku juga tidak tahu ya. Ditunda-tunda terus, dibilangnya dia belum menjawab dalil tersebut. Iya, masih jadi ditunda. Ditunda sampai nggak tahu, aku belum tahu sidang selanjutnya kapan. Apa yang membuat nggak cocok hubungan kalian sama suami mungkin? Apa sih? Komunikasi kami nggak baik. Aku tidur dia bangun, kita ada komunikasi selain mau makan apa. Anak gimana? Berarti suami nggak ada Itu rasa sejak kapan? perhatian ya ke anak kamu dan kamu? Kalau kamu nanya aku kan, kalau aku jawab enggak. Sejak kapan itu Komunikasinya nggak baik sejak Dari akhir tahun 2022, Nggak pernikahan ke berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun pernikahan. artinya pasti ada sesuatu dong. Apa yang membuat kamu mungkin kalau dari kamu sendiri itu apa? Triggernya, waduh banyak. Ada beberapa hal yang aku Karena tidak kelakuan bisa. dia Ya, terutama itu. Pasti karena sifatnya dia lah. Kalau ada berita kemarin-kemarin kayak karena finansialnya dia itu nomor kesekian lah buat aku. Aku masih bisa kerja cari duit sendiri, kok selama ini juga aku yang cari sendiri untuk keluarga kami kan. Jadi aku tidak pentingin itu sih. Lebih ke karakter sifat yang tidak mau dia ubah. Mungkin Ya lo, tapi kamu masih ada komunikasi sama Manji masih? Sama Manji, Iya. aku komunikasi dengan Manji lewat manajer aku. Secara pribadi Manji ada ini nggak sih, kan artinya nama kalian berdua nih yang dituding ada hubungan. Manji seperti apa memberikan apa penjelasan ke kamu atau memberikan kekuatan atau apa? Nah, kayak yang tadi aku bilang kan, Manji itu sangat open minded, sangat baik, dia dewasa sekali. Aku menganggap dia sebagai kakak aku, gitu. Jadi hubungan aku dengan dia sangat baik sebagai kakak dan adik. Gitu. Jadi apapun yang aku bicarakan dengan Manji pasti seputar kerjaan aja. Gitu. Jadi kalau untuk urusan kayak perasaan apa hati kayak support atau gimana yang kayak tadi kakak tanyain itu sih nggak begitu sih, tapi mungkin nyampainya lewat Mas Eri aja, baru Mas Eri yang sampaikan ke aku. tapi ada perubahan nggak sih dari Manji sendiri dengan adanya gosip-gosip itu? Jaga jarak atau tetap seperti biasa? Kalau kita biasa aja sih, emang kita kan sebenarnya jarang ketemu ya. Jadi ketemunya tuh kalau memang ada urusan kerjaan aja, kalau mungkin recording atau syuting atau apa gitu. Jadi kamu ada ucapan permintaan maaf nggak sih ke Manji karena Manji Dia dilibatkan? pasti banget lah. Aku sangat amat sedih ya, sedih kecewa karena Manji itu sangat bantuin aku gitu di soal apalagi di sosial media gitu. Aku kan nggak pintar main sosmed, dan kalau memang followers selama aku atau yang udah lama tahu banget sosmed aku berantakan banget, nggak ada unsur seninya sama sekali, sedangkan aku penyanyi. Semenjak ada Manji, ada Mas Eri gitu, mereka sangat support dan bantu aku di situ sih.